بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sallallahu. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul di masjid ini menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita di hari ini sesuai dengan keberkahannya bulan Ramadan dan keberkahannya 10 hari akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita jauh lebih banyak, keberkahan jauh lebih berlimpah dan lebih berlipat ganda. Amin. Salam dan salam semoga selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita hari ini berada di awal 10 malam terakhir Ramadan. 10 hari atau 10 malam yang sangat mulia. Di antaranya adalah karena ada Lailatul Qadar di mana kitab suci Al-Quran diturunkan. Dan tema khutbah Jumat yang paling cocok untuk disampaikan di awal 10 hari terakhir Ramadan ini adalah tentang apa saja sunnah-sunnah, apa saja anjuran-anjuran, apa saja petunjuk Rasulullah SAW untuk kita ikuti, untuk kita lakukan di 10 malam terakhir Ramadan ini. Saya awali dengan hadis Sahih Bukhari nomor 2024 dari Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi ini menceritakan kana Nabi SAW idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah. Rasulullah SAW kalau mulai masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau makin giat ibadahnya, makin berlipat ganda ibadahnya. Ini syadul mizan. Inilah yang sebagian umat Islam, mungkin sebagian besar umat Islam masih keliru, dan kekeliruan berulang dari Ramadan ke Ramadan. Kebanyakan umat Islam itu hebat ibadahnya di awal Ramadan, di ujung malah tersibukkan dengan dunia, dengan pernak-pernik hari raya, baik itu THR, makanan hari raya, pakaian, mudik dan lain sebagainya. Maka sebenarnya dari dulu saya memimpikan, seandainya bisa, dan ini memang harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat Islam, sangat saleh. Seandainya bisa digeser tradisinya, tradisi mudik, tradisi pakaian baru dan lain sebagainya, bikin kue dan lain sebagainya, digeser saja ke Idul Adha. Karena ternyata memang pernak-pernik tradisi hari raya itulah yang seringkali mengganggu dan bertentangan dengan anjuran Rasul untuk fokus
ibadah, berburu akhirat saja di 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu an, Rasul apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, syadda mi'zarah, beliau makin giat ibadahnya, wa ahya lailah, dan beliau itu melakukan ihya'ul lail. Apa itu ihya'ul lail? Ini kurang populer ya, tidak sepopuler i'tikaf. I'tikaf kita semua sudah kenal. Ihya'ul lail itu, ihya itu menghidupkan, lail itu malam. Menghidupkan malam, artinya apa? Begadang. 10 malam terakhir Ramadan itu Rasulullah begadang. Dihabiskan malam itu untuk beribadah. Tidur malamnya digeser ke siang hari. Itulah sunnah yang kedua. Dan ihya'ul lail itu beda dengan i'tikaf. Kalau i'tikaf mesti di masjid. Kalau ihya'ul lail itu nggak harus di masjid. Maka sampaikan kepada istri-istri kita, kepada kaum perempuan, bila mereka tidak bisa terhalang untuk i'tikaf karena ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan di rumah, mengurus anak, mengurus rumah, maka bisa di rumah itu ihya'ul lail, begadang malam di rumah saja. Habiskan malam untuk zikir, untuk doa, untuk sholat. Itulah namanya ihya'ul lail. Tidak ada syarat harus di masjid. Kemudian yang ketiga, wa aiqadha ahlah. Beliau makin giat ibadahnya, satu. Yang kedua, beliau begadang malam 10 malam terakhir Ramadan itu. Dan ini juga susah. Di zaman sekarang ini, zaman industri, kebanyakan orang masih harus kerja, kecuali ngambil cuti. Siang harinya harus kerja. Sedangkan malam begadang, siang kerja, itu tidak bisa. Kekurangan tidur 10 malam bisa sakit. Untuk bisa begadang sepanjang malam, setiap malam 10 malam terakhir Ramadan, siangnya harus istirahat. Yang ketiga, wa aiqadha ahlah. Rasulullah itu di 10 malam terakhir Ramadan, beliau selalu bangunkan seluruh keluarganya untuk juga begadang malam beribadah. Jadi kalau bapak itu i'tikaf, bapak saja begadang malam, menghabiskan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan dengan ibadah. Tapi yang melakukan kita saja sebagai suami. Sedangkan istri tidak diajak, anak menantu tidak diajak. Itu belum sesuai banget dengan sunnah Rasul. Rasulullah itu setiap 10 malam terakhir Ramadan itu i'tikaf di masjid. Tapi beliau itu mengutus orang untuk mendatangi rumah-rumah istrinya, kerabatnya, mengingatkan agar malam ini jangan tidur, ibadahlah. Ada yang keliling diutus oleh Rasulullah SAW. Mari kita lakukan seperti itu. Sekarang tidak mesti keliling, ada handphone, teleponin, whatsappin semua keluarga itu, minimal istri, anak, menantu, cucu, bahwa malam ini malam yang harus kita habiskan dengan ibadah. Ketiga, yang keempat, hadisnya terpisah di hadis Sahih Bukhari 2026 dari Aisyah juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqibul ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya setiap kali Ramadan selalu i'tikaf. Tidak pernah ada Ramadan yang beliau tidak i'tikaf sampai beliau wafat. Inilah malu Pak kita ini kalau mengaku umat Nabi, mengaku umat Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah tidak ada Ramadan yang tidak i'tikaf. Malu kalau ternyata kita sepanjang hayat sudah ubanan, sudah usia lanjut, tidak pernah i'tikaf sama sekali. Setiap ujung Ramadan selalu sibuk dengan dunia. Malu. Rasulullah tidak ada satu Ramadan pun yang tidak i'tikaf. Hadirin rahmati Allah. Tapi kembali lagi saya harus jelaskan bahwa i'tikaf Rasul itu adalah 10 hari 10 malam gak keluar-keluar masjid, kecuali untuk buang air, untuk mandi, keperluan-keperluan manusiawi yang tidak bisa dilakukan di masjid. Beliau baru pulang. Itulah i'tikaf yang sempurna, yang sesuai dengan yang dilakukan Rasul setiap Ramadan.
Dan ini banyak orang juga sekarang yang tidak bisa, karena belum libur kerja, siangnya harus bekerja. Alhamdulillah, sebagian ulama berpendapat dan beristihad bahwa tidak apa-apa. Seandainya siang harinya ada kewajiban, karena sudah dibayar dengan gaji. Seandainya kita abaikan pekerjaan, maka itu jadi dosa. Tidak apa-apa siangnya bekerja, malam jadi masjid. Dari maghrib sampai subuh di masjid saja. Mudah-mudahan juga itu tercatat sebagai etika. Hadirin rahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi 8806 dari Abu Dzar Al-Ghifari. Saya akan sampaikan bahwa Rasulullah itu tarawihnya di 10 malam terakhir Ramadan itu panjang. Maka selayaknya kita ikuti. Meskipun tidak akan kuat kita tarawih sepanjang Rasulullah itu, tapi paling tidak lebih panjang, lebih khusyuk, lebih baik tarawih kita di 10 malam terakhir Ramadan. Di hadis At-Tirmidzi 806 itu dikisahkan bahwa Rasulullah itu tarawih di malam ke-23 Ramadan hatta dhahaba thuluthul lail. Rasulullah tarawih di malam ke-23 Ramadan sampai menghabiskan sepertiga malam. Malam di Saudi 10 jam, 3 jam setengah tarawih. Di malam ke-25 beliau tarawihnya hatta dhahaba nisful lail. Beliau tarawih sampai menghabiskan separuh malam, 5 jam lebih. Dan di malam ke-27 beliau tarawih bersama para sahabat. Seberapa panjang beliau itu tarawih di malam ke-27? Sehingga sebagian ulama meyakini kemungkinan paling besar Lailatul Qadar itu malam ke-27. Karena Rasulullah itu paling panjang di malam ke-27. Meskipun pada akhirnya wallahu a'lam Lailatul Qadar itu di kapan. Di malam ke-27 Rasulullah tarawih itu, kata para sahabat, hatta tahawwafana al-falah. Kami tarawih bersama Rasulullah dari habis sholat Isya itu sampai kami khawatir nggak keburu makan sahur. Hampir semalam suntuk itu terawih di malam ke-27 Rasulullah. Itulah yang selanjutnya. Tarawih atau qiyam Ramadan kita di malam-malam terakhir Ramadan itu harus lebih baik, lebih panjang. Bersabarlah sedikit ketika ada imam yang memanjangkan bacaannya di tarawih di 10 malam terakhir Ramadan. Karena memang begitulah anjuran. Hadirin rahmati Allah. Kemudian selanjutnya disunnahkan dan sangat dianjurkan, ini puncaknya, untuk berburu Lailatul Qadar. Iltamisu Lailatul Qadar fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Berburulah, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Kalau tadi Ihya'ul Lail, menghidupkan malam, begadang malam, tidak ada kata-kata ganjil, malam ganjil. Setiap malam saja begadang. Nah, dengan perintah ini bahwa kita diperintahkan untuk berburu Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan, berarti di malam-malam ganjil harus lebih berlipat ganda ibadah kita. Karena kemungkinan besar Lailatul Qadar ada di situ. Selanjutnya Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya, yaitu Aisyah, dalam hadis Ibnu Majah nomor 3850. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadr ma ad'u? Qala taqulin, kata Rasulullah. Artinya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di malam-malam Lailatul Qadar itu doa apa yang paling dianjurkan untuk diucap? Maka Rasul mengajarkan, ucapkanlah di malam-malam yang diduga Lailatul Qadar itu, ucapkanlah yang sering, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau sangat gemar memaafkan, maka maafkanlah aku. Bacalah ratusan kali di malam-malam ganjil bulan Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallahu li wa lakum bil ayati wal hikmah. Nah,
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, tinggal satu lagi hadis saya akan sampaikan di khutbah kedua ini. Tadi sudah saya sampaikan semuanya, mudah-mudahan tidak ada yang kelewat, bahwa di 10 malam terakhir Ramadan itu dianjurkan untuk makin giat beribadah, begadang 10 malam untuk beribadah. Kemudian dianjurkan untuk mendakwahi keluarga, mengajak seluruh keluarga untuk juga bangun malam, menghabiskan malam dengan ibadah. Kemudian i'tikaf, kemudian tarawihnya lebih baik, lebih khusyuk, lebih panjang. Kemudian disunahkan untuk berburu mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian mengucapkan doa innaka Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Tersisa satu hadis riwayat dalam kitab As-Sahihut Targhib Imam Albani nomor 1223, dan ada juga dalam riwayat-riwayat lain banyak hadisnya sahih. Mari kita simak hadis ini. Rasul bersabda, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadr indal hajaril aswad. Artinya sesaat saja. Sesaat itu waktu, maksudnya waktu singkat, sejam barangkali begitu ya. Sesaat saja di medan perang fi sabilillah, bertempur dengan pasukan kafir, itu jauh lebih mulia, jauh lebih berkah, jauh lebih berlimpah pahalanya dibanding sholat malam semalam suntuk di malam Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan informasi dua. Yang pertama, informasi dari hadis ini adalah betapa dahsyatnya pahala dan keberkahan jihad, dalam artian perang melawan orang kafir. Di sini dikatakan jihad itu bahkan tidak bisa dikalahkan dengan sholat malam, termasuk sholat tarawih itu sholat malam. Tidak bisa dikalahkan dengan qiyam Ramadan atau qiyamul lail semalam suntuk di malam Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad. Jadi jangan pernah menduga bahwa puncak peluang meraih pahala sebanyak-banyaknya adalah dengan ibadah di Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar itu sangat mulia, sangat dahsyat, khairun min alfi syahrin, lebih utama dari 1000 bulan. Tapi tetap tidak bisa ngalahin jihad, perang. Di hadis Bukhari Muslim, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, hal min ibadatin ta'dilul jihad? Ya Rasulullah, apakah ada ibadah yang keberkahannya, pahalanya bisa setara dengan jihad, perang melawan orang kafir? Kata Rasulullah, la ajidu, gak ada. Maka jangan terlalu berbangga kita bisa berburu Lailatul Qadar, begadang 10 malam dibanding para pejuang di Gaza sekarang ini bertempur menghadapi pasukan Israel. Kesalehan kita nggak ada seujung kukunya. Hadirin rahmati Allah, itu informasi pertama. Kita doakan dulu ya, mudah-mudahan para pejuang, para mujahid di Gaza ini yang sedang dibombardir setiap hari, udah 400 lebih yang wafat, dan mereka hadapi itu. Mudah-mudahan semua pejuang-pejuang mujahid-mujahid di Palestina itu, dan juga di semua ladang jihad di seluruh dunia, di 10 malam terakhir ini, mereka mendapatkan pahala melebihi pahala seluruh i'tikafnya kaum muslimin di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, informasi kedua di hadis ini adalah bahwa berburu Lailatul Qadar, ibadah di malam Lailatul Qadar yang paling dahsyat pahalanya adalah di dekat Hajar Aswad. Karena Rasul tadi mengatakan sesaat di medan perang melawan orang kafir jauh lebih utama dibanding sholat malam di malam Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad. Berarti dari kalimat ini ada isyarat bahwa ibadah di malam Lailatul Qadar yang paling berkah adalah di dekat Hajar Aswad.
Maka saya doakan semua di masjid ini yang belum pernah umroh akhir Ramadan, yang belum pernah iktikaf di Masjidil Haram, sehingga belum pernah bisa sholat taraweh di malam Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad, saya doakan suatu saat ke depan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa berkunjung ke tanah suci di 10 malam terakhir Ramadan. Dan kalau nanti ditakdirkan bisa berkunjung ke sana, iktikaf di Masjidil Haram, maka di malam-malam ganjil berusahalah mendekat ke Hajar Aswad. Berusahalah untuk bisa terawih qiyam Ramadan sedekat mungkin dari Hajar Aswad. Karena keutamaannya hanya kalah oleh perang melawan orang kafir. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan bisa diamalkan di 10 malam terakhir Ramadan ini. Dan mari kita doakan duluan sebagai penutup, kita doakan saudara-saudara kita di Gaza, baik yang wafat maupun yang sedang masih berperang melawan Israel dan Amerika Serikat dan sekutunya itu. Kita doakan dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil muslimina mustad'afina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Suriah wa fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina mujahidina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Suriah wa fi kulli makan. Allahumma ashdud wat'ataka ala adaika minal yahud wal nasara wal kufar wal munafikin wal zalimin fi kulli makan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.